Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Dwi Maulidah, mahasiswi IAIN Salatiga, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 530-2018-0053. Saya membuat video ini atas dasar tugas akhir di perkuliahan saya, mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam, diampu oleh Bapak Farid Hasan M. Di video ini saya menjelaskan tentang tokoh Islam Bapak Djesser Auda dengan menjelaskan biografi dan pokok pemikirannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Bapak Djesser Auda. Djesser Auda adalah seorang cendekiawan muslim yang kontemporer yang memberikan warna baru terhadap perkembangan hukum Islam, khususnya dalam hal ini mengenai konsep maqasid asy-syariah. Beliau dilahirkan di Kairo, Mesir. Pendidikan Djesser Auda dimulai di Kairo. Beliau adalah seorang sarjana teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998. Selain itu, pada tahun 2001, beliau mendapat gelar BA atau Sarjana Muda, diperoleh dari program studi Islamic Studies pada Islamic American University di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2004, beliau menyelesaikan master fikihnya dari Universitas Islam Amerika di Michigan dengan fokus kajian maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Selanjutnya pada tahun 2006 beliau memperoleh gelar PhD di Waterloo Universitas Kanada dengan fokus kajian analisis sistem. Gelar PhD yang kedua diperoleh di University of Wales di Inggris dengan konsentrasi filsafat hukum Islam. Itu di tahun 2008. Ketika di Kairo, beliau juga melakukan talaqi klasik di Masjid Jami' Al-Azhar, Kairo. Beliau melakukan kegiatan berupa menghafal Al-Quran, mengkaji kitab hadis Bukhari dan Muslim, fikih, isnad, dan tahrij, serta usul fikih. Selanjutnya yakni ruang lingkup atau fokus kajian pemikiran Djesser Auda. A. Fundamentals of Islamic Law atau usul fikih. Dalam mengkaji usul fikih ini, Djesser Auda melakukan critical histories of Islamic Law, yaitu usul fikih. Yang dikaji Djesser Auda ini berdasarkan analisis kritik sejarah perkembangannya, yakni usul fikih sejak zaman klasik hingga kontemporer. Yang pertama, dilihat dari kajian terhadap usul fikih periode klasik dan pertengahan. Pada periode ini, Auda melakukan peninjauan secara historis baik terhadap imam mazhab maupun produk hukum Islam atau fikih. Pada periode ini, ada 9 mazhab fikih yang beliau kaji, yakni mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, Ja'fari, Zaidi, Zohiri, dan Ibadi, serta Mu'tazil. Adapun hasil dari kritik historis pada periode ini antara lain: pertama, tidak ada informasi analis terkait produk hukum atau fikih yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penggunaan sumber hukum atau selain Al-Quran dan hadis. Kedua, suatu mazhab diklasifikasikan berdasarkan apakah mereka mendukung satu sumber hukum atau yang lain. Ketiga, mengesampingkan dua pilihan. Keempat, menolak faktor dimensionalitas. Kelima, pengaruh atau harismatik para imam mazhab lebih dominan berpengaruh dari metodologi istinbat dan teori fundamental atau usul. Tidak begitu ketat diminati sebagai pendapat masing-masing para ulama. Yang kedua, dilihat dari kajian terhadap usul fikih kontemporer. Meskipun Djesser termasuk dalam ulama kontemporer, tetapi dalam mengembangkan maqasid syariah kontemporer ini, beliau juga mengkritisi ulama usul fikih kontemporer yang lain. Ulama kontemporer dalam mengkaji teori hukum Islam kontemporer sangat dipengaruhi oleh ideologi mereka,
yakni ada yang bersifat fundamentalis, modernis, dan sekuler. Pengembangan teori hukum Islam kontemporer lebih diarahkan pada aspek kebebasan politik dan individu, pendidikan, dan sebagainya. Pengembangan teori ini lebih mengedepankan aspek nilai modern yang rujukannya biasanya merupakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, ruang lingkup pemikiran Djesser Auda yang B atau yang kedua, yakni filsafat sistem. Teori sistem ini adalah pendekatan filosofis anti-modernis yang mengkritisi modernis yang berbeda dengan teori postmodern. Konsep dari teori sistem yang ditawarkan oleh Djesser Auda meliputi wholeness atau keutuhan, multidimensionality atau berbagai dimensi, openness atau keterbukaan, dan purposefulness atau bertujuan. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tokoh Islam Bapak Djesser Auda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.